Assalamualaikum Ustaz. Dengan kabarnya Ustaz. Baik, kabar luar Oke, langsung sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz kecil kita, yaitu namanya Iqbal Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Faiz akan membawakan pidato yang berjudul Hijrah menuju Mukmin Sejati. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, bulan datang, tahun pun tiba. Sampailah kita kepada tahun 1435 Hijriah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu rahimah. Yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka dah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah adalah fondasi perjuangan umat Islam. Rasulullah tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi juga disedani oleh lawan. Rasulullah salah sahabat sanggup meninggalkan semua namanya, harta bendanya dan anak istrinya, demi menegakkan dan mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. Banyak sekali peristiwa yang kita petikkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, pertama hijrah dari orang yang tidak pernah menghargai waktu menjadi orang yang peduli dengan waktu. Berbahagia waktu dengan membaca. Sebab dengan membaca kita bisa tahu keadaan alam semesta. Dengan membaca kita bisa menyelam di lautan yang dalam. Dengan membaca kita bisa mengelilingi matahari tanpa kepanasan. Dengan membaca kita bisa mengenal Allah yang tak terlihat oleh mata dan tak terdengar. Saudara ini, anggaran banyak, anggaran membaca orang Indonesia untuk membeli koran hanya 19 triliun per tahun. Sedangkan anggaran untuk membeli rokok 280 triliun per tahun. Wow, ini yang kami inginkan. Sebagian orang Indonesia bilang, nama Allah Allah. Terus, gue harus bilang, wah itu. Itulah salah satu kebodohan bangsa. Jika kita ukur dan lihat dari anggaran yang beragam bagi orang-orang Indonesia. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, menarik kalau kita kaji bangsa Indonesia yang alatnya melimpah ruang kekayaannya yang terbentang dari Aceh sampai Papua.
perusahaan nasional kita. Yang mana lagi mengamalkan pelayan dulu yang Pertamina sekarang menjadi perusahaan minyak dan lama. Saya tahun 55 kan bilangnya berat. Semalam dia lebih ini kalian. Kepada upaya strategi yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mengawali membantu bangsanya dengan investasi itu. Apa yang bisa dilakukan bangsa itu? Ingin melakukan banyak hal harus dengan Indonesia. Saya kagum menentang banyak produk yang diinginkan Jepang bukan uang, tapi yang diinginkan Jepang dan esnya dari Amerika yang dibom. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Indonesia? Tidak perlu saya jawab, kita semua sudah tahu jawabannya betul. Kedua, tujuan dan perjalanan yang tidak baik menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman, aku tidak akan mengubah nasib sebab sebelum kau itu mengubah dirinya sendiri. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah kenyataan, esok adalah impian, cita-cita dan harapan. Masihkah kita lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin? Problema bangsa ini semakin lama semakin sulit, semakin lama semakin terpuruk. Korupsi merajalela, pemberitaan di media massa tentang drama, korupsi mendapat jabatan dengan cara haram, menjadi tontonan rakyat setiap harinya. Seorang budaya Indonesia berani mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri salah penanam dan pejabat tinggi sampai pejabat rendah. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Jawabannya, kita tidak mau berubah dari akhlak yang terpuruk menjadi akhlak karimah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang baik hari ini dibandingkan hari kemarin. Dan hidup kita menjadi orang yang berguna. Baik, bukan malah petaka buat orang di sini kita. Amin ya Allah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada bukti yang sah, pecahnya itu jadi hiasan. Kalau ada kata-kata faiz yang salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.